penyalipan Yesus Kristus itu bukan bentuk ketidakberdayaan dia terhadap orang Romawi. Tetapi Yesus Kristus melakukan semuanya itu karena dia rela untuk mengalami semuanya hal itu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Sobat Home Ministry, Jemaat Tuhan, Home Ministry yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, sekaligus juga ingin menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada dalam pikiran Bapak Ibu, atau juga pertanyaan-pertanyaan yang ada pada orang-orang lain yang mendengarkan khotbah ini melalui siaran online ini. Karena pertanyaan yang paling sering diajukan kepada orang Kristen adalah pertanyaan tentang salib Yesus Kristus. Tentang salib, kenapa hanya di dalam kekristenan mengenal pengajaran tentang salib, mengenal pengajaran tentang pengorbanan. Dan itu bukan pengorbanan yang kita imani, bukan pengorbanan dari seorang biasa saja. Karena sebenarnya penyalipan itu adalah bentuk hukuman mati yang dilakukan oleh orang Romawi dulu sekali. Dari zaman sebelum Masehi, kalau kita pernah nonton film-film zaman dulu, itu kita lihat ada orang-orang yang memberontak terhadap pemerintah Romawi, disalibkan, dihukum mati dengan disalibkan. Jadi bukan masalah salib itu sendiri, tetapi siapa yang disalib. Dan kita percaya bahwa yang disalib pada waktu 2000 tahun yang lalu adalah Yesus Kristus, yang adalah Tuhan sendiri, yang adalah juru selamat, dan dia disalibkan untuk mengambil alih dosa-dosa kita. Itu ada dalam iman pengajaran kita, dan kita sudah sering mendengarkan hal itu. Tetapi salib itu masih sering menjadi pertanyaan bagi banyak orang. Bahkan dari orang-orang di luar Kristen sering menyatakan, mengejek orang Kristen tentang imannya tentang salib. Pertanyaan yang sering kita dengar, dan mungkin juga kalau Bapak Ibu Jemaat Home Ministry juga sering misalnya buka medsos, katanya Tuhan, kok Tuhan disalib? Kok Tuhan digebukin? Kok Tuhan mati? Matinya dalam keadaan nggak pakai baju lagi. Itu hal-hal yang sangat sering kita dengar. Nah, apa yang kita jawab jika misalnya kita mendapatkan pertanyaan seperti itu? Tetapi sebenarnya, saudara, di dalam Alkitab, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, Rasul Paulus sudah menuliskan bahwa, saya bacakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Tuhan. Jadi, Rasul Paulus sudah melihat ke depan bahwa salib akan menjadi pertanyaan. Tetapi, dan Rasul Paulus juga sudah mengatakan bahwa salib itu bagi orang lain adalah suatu kebodohan. Tetapi bagi kita yang percaya, itu adalah berita sukacita. Itu adalah berita keselamatan bagi kita, karena itu adalah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan kita. Tetapi kita juga perlu menjawab, kenapa perlu salib? Kenapa Tuhan Yesus, kenapa Yesus Kristus yang kita percaya lahir dari anak darah Maria dalam pengakuan iman, lahir tanpa dosa, kita rayakan pada waktu Natal beberapa bulan yang lalu, harus kemudian menjalani hidupnya sampai hanya sekitar 33 tahun, dan sesudah itu di dalam penderitaan, penyiksaan, dia kemudian mengalami suatu peristiwa penyalipan yang adalah bentuk hukuman mati dari orang Romawi pada saat itu. Untuk menjawab hal itu, kita mesti menjawab lebih dulu. Sebenarnya siapakah manusia itu? Baru kita bisa menjawab kenapa ada peristiwa penyalipan Yesus Kristus. Kalau kita balik lagi ke kitab Kejadian untuk menjawab hal ini, kita melihat, dan ini juga yang saya katakan ini sudah pernah dan berkali-kali disampaikan lewat firman Tuhan di Home Ministry dari Pastor Raymond, sudah sering menjelaskan tentang hal ini, tapi saya hanya mengutip ulang beberapa hal untuk kita semakin mengerti dan apa hubungannya tentang kemanusiaan kita dengan salib Tuhan Yesus. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 dan 27 dikatakan, Tuhan berfirman bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas bumi dan segala isinya. Saudara, sebelum firman ini Tuhan katakan ada hal yang sangat
unik yang bisa kita pelajari. Sebelumnya, Tuhan itu ketika menciptakan pohon, Tuhan itu berfirman kepada tanah. Tuhan berfirman pada tanah, jadilah pohon. Kemudian ketika Tuhan mau menciptakan ikan yang ada di laut, Tuhan berfirman kepada laut, pada air. Dan dari situ ada kehidupan di dalam air itu dan jadilah ikan. Begitu juga dengan burung-burung. Tetapi ketika Tuhan mau menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Tuhan mengatakan, baiklah kita. Artinya, kalau kita lihat bahwa laut itu atau air itu adalah tempat hidupnya ikan, dan laut itu merupakan sumber kehidupan bagi ikan, dan kita juga tahu bahwa pohon itu tumbuhnya di tanah, dan tanah itu merupakan sumber kehidupan bagi pohon itu. Kalau ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berfirman terhadap dirinya sendiri, kita juga bisa lihat bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dari dirinya sendiri. Bahwa manusia itu hanya hidup karena sumber kehidupan manusia adalah Tuhan itu sendiri. Itulah sebenarnya suatu gambaran. Kenapa Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata-kata gambar dan rupa sudah pernah dijelaskan oleh Pastor Raymond dalam beberapa waktu yang lalu. Sehingga kalau kita melihat lebih dalam lagi tentang hal itu, karena kalau kita bicara mengenai gambar, ini saya sedikit ulangi, Pastor Raymond pernah menyampaikan bahwa gambar, segambar dengan Tuhan, berarti kita manusia mempunyai komposisi yang sama dengan Tuhan. Artinya ketika manusia pertama kali diciptakan, manusia itu punya komposisi ilahi. Ada aspek rohani yang asalnya dari Tuhan yang ada dalam diri manusia. Sehingga di Kejadian 2 ayat 7 dijelaskan bahwa ketika Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Artinya, manusia itu punya dua unsur. Dari debu tanah untuk badan jasmaninya, dan rohnya yang berasal dari nafas hidup Tuhan, atau rohnya yang berasal dari Tuhan sendiri. Itulah sebabnya manusia sebenarnya pada awalnya adalah makhluk surgawi, makhluk yang mempunyai komposisi ilahi dalam dirinya yang ditempatkan Tuhan di atas bumi. Sehingga kalau kita lihat dari ayat-ayat ini, betapa luar biasanya tuh manusia itu, betapa tinggi nilai manusia di hadapan Tuhan. Dan sesungguhnya itu adalah fitrah manusia yang sejati, yang sebenarnya. Dalam minggu-minggu ini kita tahu bahwa saudara-saudara kita ada yang merayakan atau ibadah puasa, dan mereka kemudian akan lebaran, akan Idul Fitri. Sering dikatakan ketika itu mereka kembali pada fitrahnya. Tetapi fitrah mereka atau fitrah yang dipercayai adalah kembali seperti bayi yang baru lahir. Tetapi buat orang Kristen, fitrah manusia adalah kembali bukan pada bayi yang baru lahir, tetapi kembali pada keadaan awal ketika manusia pertama kali diciptakan, yaitu manusia diciptakan dengan komposisi ilahi, dan manusia diciptakan sebagai makhluk surgawi yang tinggal di bumi. Itulah sebabnya pada saat itu manusia diciptakan sebagai makhluk kekal. Kalau kita tahu Adam itu dicatat di Alkitab itu 930 tahun atau lebih dari 900 tahun umurnya. Itu adalah umur Adam sesudah jatuh dalam dosa. Tetapi sebelum itu, kita tidak tahu berapa umur Adam. Karena Adam adalah makhluk kekal. Karena Adam adalah makhluk yang segambar dengan Tuhan. Karena di dalam diri Adam ada aspek kekekalan yang berasal dari Tuhan. Kita lanjut. Tetapi ada satu hal yang unik. Nanti kita akan lihat konteksnya, sambungannya kemudian. Dikatakan di Kejadian 2 ayat 25 bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan pada awalnya itu, mereka dalam keadaan telanjang. Dikatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa begitu? Karena mereka diciptakan sebagai manusia rohani, sehingga ketelanjangan jasmani mereka bukan suatu hal yang bermasalah bagi mereka. Dan ada tafsiran mengatakan bahwa mereka diselubungi oleh kemuliaan Tuhan, sehingga ketelanjangan itu tidak ada, tidak terlihat, dan tidak menjadi satu kesadaran bagi mereka. Kemudian,
itu adalah kita mengerti tentang diri manusia, betapa tinggi nilai manusia di hadapan Tuhan. Kemudian, kita belajar, kedua, apakah dosa itu? Pastor Raymond juga sudah sering menjelaskan beberapa kali tentang dosa, bahwa dosa bukan saja hanya pelanggaran, dosa bukan hanya masalah berbohong, mencuri, atau bikin hal-hal yang secara moral itu salah, tetapi dosa adalah meleset. Tujuan Tuhan di sini, tetapi manusia hanya sampai di sini. Manusia meleset dari apa yang Tuhan sudah tentukan kepada manusia. Dan sebenarnya Alkitab juga mengatakan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia kepada Tuhan. Karena apa? Ketika iblis datang menggoda Hawa, awalnya kalau kita baca di Alkitab, yang iblis tawarkan pada Hawa adalah, kita baca di Kejadian 2 dikatakan bahwa, Kejadian 3, ular datang pada perempuan, pada Hawa, mengatakan bahwa sekali-kali kalau kamu makan dari pohon itu, karena sebelumnya sudah ada larangan untuk makan dari pohon pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang sudah Tuhan larang kepada manusia untuk jangan dimakan, kamu tidak akan mati, tetapi matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Jadi iblis itu membawa suatu ide yang sebenarnya sangat rusak. Karena itu ide dari iblis sendiri, yang ide iblis yang ingin menjadi sama seperti Tuhan, ide itu diberikan kepada manusia, yaitu supaya manusia itu melepaskan diri dari dependensinya, dari ketergantungannya kepada Tuhan, yaitu menjadi sama seperti Tuhan. Padahal kalau kita baca tadi, manusia itu adalah makhluk yang hidupnya berasal dari Tuhan. Jadi manusia berada di dalam ketergantungan penuh kepada Tuhan. Sama seperti kalau suatu pohon dicabut dari tanah, pohon itu pasti mati. Suatu ikan diambil dari air, ikan itu mati. Manusia juga kalau tercabut dari Tuhan, terputus hubungan dari Tuhan, manusia juga menjadi makhluk yang mati. Itu yang terjadi. Sehingga dosa itu adalah suatu pemberontakan manusia kepada Tuhan, karena manusia ingin menjadi sama seperti Tuhan. Manusia mengatakan bukan kehendak Tuhan, tetapi kehendak dirinya sendiri. Itulah sebabnya kemudian Alkitab mengatakan di Roma 3 ayat 23 bahwa semua manusia yang sudah berdosa kemudian kehilangan Tuhan, yaitu manusia kehilangan gambar Tuhan yang ada pada dirinya, yang sebelumnya sudah Tuhan tetapkan bagi manusia. Kita coba detailkan seperti apa akibat dosa itu bagi manusia. Kita baca di Kejadian 3, sesudah manusia makan buah yang dilarang oleh Tuhan, Alkitab mengatakan di ayat 7, maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Kenapa saya ingin menekankan tentang hal ini di ayat ini? Karena tadi di awal kita belajar bahwa manusia pada awalnya telanjang, tetapi mereka tidak menyadari dan itu bukan masalah bagi mereka. Tetapi begitu mereka melanggar perintah Tuhan, mereka menyadari bahwa mereka telanjang. Artinya apa di sini? Manusia yang tadinya makhluk rohani, manusia yang tadinya makhluk surgawi, tiba-tiba kehilangan komposisi ilahi yang ada dalam dirinya. Tiba-tiba kalau bahasa Inggrisnya come short, bukan betul-betul kehilangan, tetapi turun jauh komposisi ilahi dalam dirinya, sehingga manusia itu menjadi makhluk jasmani, menjadi makhluk yang sadar dengan tubuhnya. Sehingga manusia kemudian melihat pada dirinya, dan mereka melihat ketelanjangannya, dan kemudian mereka merasa malu. Dan mereka mengambil daun pohon ara dan membuat cawan, dikatakan di ayat 7 tersebut. Dan ketika Tuhan datang, mereka lari dari Tuhan. Sehingga Tuhan berkata, hai manusia, hai Adam, di manakah engkau? Yang sebelumnya mereka ada dalam persekutuan dengan Tuhan, sekarang ketika Tuhan mencari mereka, mereka lari. Dari sini juga kita lihat bahwa ketika manusia lari dari Tuhan, Tuhanlah yang mencari manusia. Tuhanlah yang mencari manusia. Itulah sebabnya kita percaya Tuhan kemudian turun ke dunia, yang kita percaya sebagai manusia Yesus Kristus, dan mencari kita. Karena manusia tidak lagi bisa datang pada Tuhan dalam keadaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi manusia
bukan saja menjadi makhluk jasmani, tetapi manusia kemudian kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Apalagi sesudah itu kemudian manusia diusir dari Taman Eden, dan Tuhan menempatkan malaikat untuk menjaga gerbang Taman Eden, sehingga manusia betul-betul kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan yang terjadi berikutnya akibat dosa juga, ada hal-hal yang Tuhan katakan. Pertama, Tuhan juga mengatakan bahwa selain tadi kita bicara bahwa manusia menjadi makhluk jasmani, kemudian manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, dikatakan di ayat 19 di Kejadian 3, dikatakan bahwa dengan berpeluh lelah engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali menjadi tanah. Tadi kita belajar bahwa manusia punya dua unsur. Unsur tanah untuk unsur jasmaninya, dan kemudian unsur rohnya yang berasal dari Tuhan. Tetapi di ayat ini Tuhan tidak lagi menyinggung manusia sebagai makhluk rohani. Tetapi Tuhan menyinggung manusia hanya bagian jasmaninya saja. Karena roh Tuhan sudah tidak ada lagi pada dia, sehingga manusia sejak saat itu menjadi makhluk yang fana. Dan itulah yang terjadi dengan kita. Kenapa kita tua? Kenapa kita dulu gagah berani? Waduh, teman-teman pelayanan kami, Pastor Valdo, dulu bisa main basket bolak-balik, saudara. Tapi sekarang, baru main basket belum lama, kakinya ototnya udah ketarik. Wah, dulu saya kalau naik tangga, 2 tangga saya lompatin, tek, nggak pernah 1 tangga, kelamaan. Sekarang baru naik sedikit, aduh, hosah, kalau kata orang Ambon, orang Manado juga bilang sama hosah, napas ngos-ngosan. Itu karena kita makin lama makin berumur dan makin menjadi tua. Jadi manusia kehilangan persekutuan dengan Tuhan, manusia menjadi makhluk jasmani, dan sekaligus juga kemudian manusia menjadi makhluk yang fana, yang lahir untuk mati. Karena sejak manusia lahir, sebenarnya manusia sudah ditetapkan untuk pada suatu saat mati. Nanti Pastor Raymond akan menjelaskan lebih dalam lagi pada nanti kita ada untuk perayaan Paskah pada hari Minggu nanti. Dan yang paling akhir, satu lagi, Roma 6 ayat 16 mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada omongan iblis daripada firman Tuhan, Adam dan Hawa bukan saja berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan, menjadi makhluk jasmani, menjadi makhluk fana, tetapi yang paling parah, Adam dan Hawa menjadi hamba setan. Karena manusia tadi saya katakan diciptakan dalam keadaan untuk selalu bergantung pada sesuatu. Awalnya manusia diciptakan bergantung pada Tuhan. Ketika kemudian manusia lebih percaya kepada omongan setan, bisikan, godaan ular, manusia kehilangan semuanya itu, dan manusia jatuh menjadi makhluk yang di bawah kuasa iblis. Itu akibat dosa yang ada pada kita. Pada waktu Tuhan Yesus, cerita di Perjanjian Baru, pada waktu Tuhan Yesus digoda oleh iblis, salah satu godaannya adalah iblis menunjukkan dunia, dan iblis bilang, itu punya saya. Padahal Alkitab menyatakan sebenarnya, itu sebenarnya diciptakan untuk manusia. Tetapi ketika manusia berbuat dosa dan lebih percaya pada iblis daripada kepada Tuhan, semua apa yang awalnya menjadi milik manusia diberikan pada iblis, dan manusia menjadi hamba iblis. Itulah yang terjadi kepada manusia. Sehingga tidak mungkin di dalam semua kejatuhan itu manusia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia, bahkan tadi kita dengar, manusia bahkan lari ketika Tuhan datang. Ketika mendengar langkah Tuhan, mereka lari. Dan Tuhanlah yang harus mencari mereka. Jadi kalau misalnya diumpamakan suatu sumur, manusia itu menjadi makhluk yang jatuh jauh sekali.
Kita mungkin saat ini, oh ya manusia seperti ini. Kita lahir, kita besar, remaja, dewasa, tua, mati. Kita mungkin berpikir, inilah memang manusia seperti ini. Bukan, saudara. Firman Tuhan mengatakan manusia bukanlah seperti yang sekarang kita hidupi ini. Manusia yang kita hidupi saat ini adalah manusia yang sudah jatuh dalam dosa dengan dosa, keadaan dosa yang kita warisi dari Adam. Manusia dalam fitrahnya adalah manusia yang mempunyai komposisi ilahi di dalam dirinya, manusia yang diciptakan sebagai makhluk surgawi yang tinggal di bumi, dan manusia yang mempunyai kehidupan yang kekal. Dan Tuhan berkenan untuk memulihkan keadaan seperti itu. Itulah sebabnya Tuhan mengutus anaknya sendiri yang tunggal, Pastor Raymond sudah sering menjelaskan tentang hal ini, untuk turun ke dunia, mengambil rupa seorang manusia sama seperti kita, supaya kelak di dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus Kristus sebagai manusia bisa mengambil alih apa yang kurang, apa yang salah, hukuman, dan semua keadaan-keadaan manusia yang berdosa di dalam dirinya sendiri sebelum dipulihkan kembali sebagai anak-anak Tuhan. Dan hal ini bukanlah satu hal yang di perjanjian baru-baru ada. Banyak sekali kita mendengar banyak orang-orang yang mempertanyakan tentang keilahian Yesus. Siapa Yesus? Yesus cuma nabi. Yesus cuma manusia biasa jadi jadikan nabi. Dikasih buku Injil. Kapan Tuhan Yesus dikasih buku Injil, saudara? Satu-satunya dalam Alkitab mencatat Tuhan Yesus menulis, itu tulisnya di tanah. Kapan Tuhan Yesus dikasih buku Injil jatuh dari langit? Tidak pernah. Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Dia adalah berita keselamatan itu sendiri. Dan kita lihat, nubuat tentang Yesus Kristus itu sudah ditetapkan ketika manusia baru saja berdosa. Kejadian 3 ayat 15, Tuhan sudah mengadakan janji pemulihan. Dikatakan di situ, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, ini kepada iblis ya, antara engkau, antara iblis dan perempuan ini. Dan antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi iblis dan segala macam turunannya. Dan kita adalah keturunan manusia. Keturunannya akan merumbuhkan kepalamu dan engkau akan merumbuhkan tumitnya. Artinya, keturunan perempuan ini ada seorang yang adalah keturunan perempuan yang satu saat akan merumukkan kepala iblis. Siapa di dunia ini yang lahir tanpa ayah manusiawi, ayah manusia? Hanya satu pribadi yang bisa mengenapi nubuat ini, yaitu Yesus Kristus, karena kelahirannya adalah kelahiran dari Roh Kudus. Itu terjadi ketika kita merayakan Natal kemarin, kita sudah banyak berbicara hal itu. Kedua, ketika tadi kita berbicara bahwa manusia telanjang, mereka menyemat tahun Ara, mereka merasa telanjang, mereka merasa tidak layak, mereka merasa berdosa, mereka merasa terbuka, mereka merasa malu, dan mereka mengambil daun pohon ara, mereka mengambil dedaunan, membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka. Di ayat 21 dari Kejadian 3 dikatakan bahwa, dan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada manusia. Di sini kita melihat bahwa Tuhanlah yang berinisiatif untuk menutupi ketelanjangan manusia. Artinya di situ ada janji pemulihan terhadap manusia. Tetapi untuk itu ada penumpahan darah. Ada korban yang disembelih supaya melalui korban itu ada manusia di-cover kembali, ditutup kembali sehingga layak di hadapan Tuhan. Dan itu, dari hal itu kita bisa melihat untuk pemulihan manusia datang dari seorang keturunan perempuan, dan kedua, untuk memulihkan manusia ada penumpahan darah. Kenapa? Alkitab mengatakan bahwa di dalam darah ada nyawa, sehingga dengan penumpahan darah ada kematian, dan kematian itu untuk menggantikan kematian manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu kita boleh percaya bahwa sebesar-besarnya dosa manusia, sejatuh-jatuhnya manusia dalam dosa yang begitu dalam itu, tetapi kasih Tuhan dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Roma 5 ayat 15 mengatakan,
Tetapi kasih karunia Tuhan tidak sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut, tadi kita sudah belajar hal itu, jauh lebih besar lagi kasih karunia Tuhan dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Kasih Tuhan itu tidak pernah gagal, dan kasih Tuhan itu jauh lebih besar dari dosa manusia. Dan itulah yang Tuhan lakukan melalui Yesus Kristus ketika Dia datang untuk menyelamatkan kita. Bahkan kita tadi belajar bahwa nilai diri manusia begitu tinggi di hadapan Tuhan. Manusia adalah makhluk yang kekal. Sehingga untuk memulihkan manusia tidak mungkin dengan perbuatan baik. Tidak mungkin dengan hanya melakukan ibadah. Ibadah dan perbuatan baik kita itu sama seperti daun-daun yang dipakai oleh Adam dan Hawa untuk menutupi dirinya sendiri. Dan itu tidak layak. Tetapi yang bisa menutupi manusia adalah Tuhan sendiri melalui pengorbanan, melalui penggantian untuk mengambil alih kesalahan, untuk mengambil alih dosa pemberontakan, dan untuk mengambil alih akibat dari segala sesuatu yang terjadi kepada dosa. Karena manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Itulah alasannya kenapa harus ada salib. Dan yang sangat luar biasa, kita bisa lihat bahwa justru melalui dosa itu, justru melalui kejatuhan manusia itu, Tuhan menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang mengasihi. Kalau saat ini kita mungkin sedang dalam pergumulan, kita punya masalah, kita pulang ke rumah, lihat mungkin rumah kita berantakan, kita lihat bahwa orang tua kita sakit, kita melihat bahwa banyak sekali masalah dalam masalah macam-macam, ada masalah keuangan, masalah segala macam. Itu akibat dari dosa manusia, itu akibat dari kesalahan kita sendiri. Lucunya, Alkitab adalah kitab yang mengatakan bahwa semua masalah-masalah itu yang mengakibatkan adalah manusia sendiri. Hal yang sangat luar biasa. Tapi Alkitab juga mengatakan bahwa Tuhan, kasih karunia Tuhan lebih besar daripada seluruh kesalahan, lebih besar dari seluruh keadaan-keadaan manusia. Dan itu kemudian Tuhan wujudkan melalui kerelaannya untuk memberikan dirinya menanggung sesuatu yang seharusnya tidak dia tanggung. Tetapi karena kasihnya, Dia melakukan itu kepada manusia. Dan itu semua terjadi di atas kayu salib. Jadi tadi saya katakan, kalau kita mempunyai masalah dan kita meragukan Tuhan, lihatlah pada salib Tuhan. Karena salib Tuhan Yesus adalah bukti kasih yang nyata, peristiwa sejarah yang nyata. Itulah makanya, kalau di gereja-gereja lama, gereja-gereja Protestan, sering ada pengakuan iman yang mengatakan, tentang Tuhan Yesus yang menderita dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Pernah dengar, Bapak Ibu sekalian, ada pengakuan iman Rasul yang sering mengatakan di dalam pengakuan imannya itu tentang Tuhan Yesus yang menderita dan mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Saya dulu waktu masih kecil, kok ngapain Pontius Pilatus ini selalu diomongin di setiap kali pengakuan iman, setiap kali hari Minggu. Dan kalau misalnya saudara-saudara di gereja-gereja lain yang mungkin mendengar dari dari siaran ini, biasanya dalam drama-drama Paskah, Pontius Pilatus selalu ada tuh. Itu salah satu orang yang paling top lah selama musim-musim Paskah dan musim-musim Jumat Agung. Dan yang paling top adalah apa? Sering cuci tangan dia, sering cuci tangan. Dia rupanya sudah tahu bahwa nanti ada COVID. Jadi dia cuci tangan, sering cuci tangan dia. Tapi yang saya mau maksud di sini adalah, kenapa Pontius Pilatus sering disebut-sebut di dalam pengakuan orang Kristen? Karena itu menyatakan bahwa peristiwa penyaliban, kematian Tuhan Yesus adalah peristiwa sejarah yang kita bisa buktikan karena terjadinya di bawah pemerintahan seseorang yang kita bisa buktikan keberadaannya. Salib itu bukan fiksi. Salib itu bukan karangan manusia. Itu ada dalam catatan sejarah. Catatan sejarah yang masih kita bisa lacak sampai sekarang. Dan itu betul-betul dicatat dalam sejarah, bukan hanya dalam Alkitab. Yang disalib itu betul-betul ada Yesus Kristus. Bukan yang ganti. Dan kemudian Tuhan Yesusnya kemudian
ditarik ke surga. Ngapain gitu coba? Ngapain gitu? Tuhan Yesus datang dari awal memang untuk memberikan dirinya untuk menanggung dosa kita. Bukan kemudian menjelang salib ditarik dari bumi. Tuhan Yesus betul akan naik ke surga. Nanti sesudah kebangkitan, nanti akan kita rayakan hal itu pada kebaktian beberapa bulan lagi. Dengan demikian kita tahu bahwa peristiwa salib itu betul-betul peristiwa yang nyata. Yang kita rayakan hari ini, yang kita peringati hari ini adalah peristiwa sejarah yang kita imani sebagai suatu peristiwa yang sangat penting bagi dunia ini. Karena Tuhan Yesus mati di salib untuk menebus dosa dunia. Sebenarnya bukan hanya dosa kita, tetapi yang mendapat keuntungan hanya yang percaya kepadanya. Dan puji Tuhan, saya percaya bahwa kita yang ada di sini semua sudah menerima Tuhan Yesus, sehingga salibnya Tuhan Yesus itu sudah kemudian menghapus dosa kita, sudah kemudian memulihkan hidup kita. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Sekarang saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, apa sebenarnya terjadi di salib? Apa sebenarnya terjadi di salib? Kenapa peristiwa penyalipan itu kemudian bisa menghapus dosa-dosa kita? Kita akan belajar. Ada beberapa ayat yang saya akan bacakan dari Filipi 2 yang kita bisa melihat betapa luar biasanya yang terjadi pada salib itu. Karena di situ ada suatu pertukaran arah dari manusia yang berdosa kepada Tuhan yang Tuhan dalam kasih karunia-Nya yang melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Di Filipi 2 ayat 5-8 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, demikianlah firman Tuhan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Elohim, dalam rupa Bapa, tidak menganggap kesetaraannya dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi kita lihat dari ayat ini, sejak awalnya, Yesus Kristus di dalam keberadaannya sebagai firman Elohim, sebagai firman Bapa, setara dengan Bapa, sama setara dengan Bapa. Jadi kalau ada pengajaran yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu lebih rendah sedikit dari Bapa, itu asalnya dari mana itu? Ketika dalam keadaan manusia, iya. Tetapi dalam keberadaannya dan juga sesudah kebangkitan dan kenaikan ke surga, Yesus Kristus itu setara dengan Bapa karena dia adalah firman Bapa itu sendiri. Berikutnya dikatakan Yesus Kristus itu adalah telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita lihat, Yesus Kristus yang setara dengan Bapa mengosongkan dirinya, artinya dia melepaskan kemuliaan ilahinya, melepaskan seluruh atribut-atribut keilahiannya, dan mengambil rupa seorang hamba, turun ke bawah. Hamba artinya manusia, karena dia adalah raja, dan ketika dia menjadi manusia, dia menjadi sama seperti manusia yang adalah hamba. Dan menjadi sama dengan manusia artinya dia betul-betul sama dengan kita. Dia bukan manusia super. Yesus Kristus itu juga, walaupun dia mempunyai keilahian di dalam dirinya yang dia dapatkan dari Bapa, dari Roh Kudus dalam dirinya, dia juga bisa lapar, dia juga bisa capek, perlu tidur, dan hal-hal yang lain seperti yang juga kita rasakan. Juga mengalami kesusahan, juga pernah nangis, juga pernah merasa ditinggalkan, dan sebagainya. Sehingga kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus itu betul-betul sudah menjadi sama, setara dengan kita. Ayat 8 yang paling luar biasa mengatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kalau kita belajar Alkitab, mengatakan bahwa kematian di atas kayu salib adalah kematian yang terkutuk. Kenapa? Karena ketika kita jatuh dalam dosa, kita juga kena kutuk. Kita kena kutuk dosa, yaitu maut dan segala turunannya. Yang tadi kita sudah tahu, kefanaan, penyakit, perang, dan sebagainya. Dan kemudian, Yesus Kristus harus menjadi mati dalam keadaan terkutuk di atas kayu salib, supaya dia bisa mengambil kutuk itu. Dan dia mati, merendahkan dirinya sampai mati, sampai masuk di alam maut. Kenapa? Karena disitulah keadaannya kita, disitulah statusnya kita. Kita ketika jatuh di dalam dosa, maka status kita ada status binasa. Sehingga Yesus Kristus perlu turun sampai ke levelnya kita untuk mengangkat kita dan memulihkan kita.
Itulah yang terjadi. Itulah yang dilakukan oleh Bapa. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang kemudian diimplementasikan oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Sehingga kita kemudian terhisap di dalam peristiwa salib itu. Sehingga kematian Yesus Kristus itu juga menjadi kematian kita. Dan kelak, pada hari Minggu, kita merayakan Yesus Kristus yang bangkit. Kebangkitan Yesus Kristus itu juga menjadi kebangkitan kita dan kita mendapatkan kehidupan yang baru. Itulah yang terjadi pada salib dan itulah yang kita imani. Itulah sebabnya kita bisa melihat salib sebagai suatu peristiwa yang sangat agung. Ada satu hal yang juga saya mau katakan. Penyaliban Yesus Kristus itu bukan bentuk ketidakberdayaan Dia terhadap orang Romawi. Kita kadang-kadang salah kaprah ketika peristiwa salib. Betul, kita memperingatinya dengan sedih. Karena kita melihat seseorang yang tidak layak untuk disiksa. Seseorang yang begitu agung, kudus tanpa dosa. Harus melalui pergumulan, harus melalui penyiksaan, harus melalui kepalanya di mahkota duri, dipaku di atas kayu salib dan mati. Betul, kita melihat satu hal yang sangat mengerikan dan juga memprihatinkan. Tetapi Yesus Kristus melakukan semuanya itu karena Dia rela untuk mengalami semuanya hal itu. Kitab Ibrani mengatakan, pada saat itu sebenarnya Yesus Kristus, Tuhan kita, sedang melakukan tugasnya sebagai seorang imam besar. Seorang imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri. Biasanya di Perjanjian Lama, seorang imam besar mengorbankan anak domba untuk dosa umat Israel. Tetapi Yesus Kristus sebenarnya pada waktu penyaliban, Dia sebagai imam besar yang mengorbankan dirinya sendiri. Jadi, peristiwa penyaliban Yesus Kristus itu bukan peristiwa ketidakberdayaan Dia. Itu justru adalah suatu kemuliaan baginya. Kalau kita baca lagi dalam Alkitab, Dia selalu mengatakan bahwa peristiwa kematiannya adalah kemuliaan. Dia bukan tidak berdaya. Justru kalau misalnya Dia mau, sebelum penangkapannya kan ada cerita tuh. Orang datang ditangkap oleh pegawai-pegawai bait suci saat itu, anak buahnya imam besar. Dia mengatakan apa? Kamu sangka aku tidak bisa memanggil malaikat dan membunuh kamu semua atau membinasakan kamu semua? Bisa. Tuhan Yesus bisa melakukan semuanya hal itu, tapi Dia tidak melakukannya. Karena kalau Dia melakukannya, tidak terjadi penebusan, tidak terjadi peristiwa salib, dan kita tetap mati dalam dosa-dosa kita. Itulah yang terjadi pada salib. Ada pertukaran arah. Sehingga tadi kalau kita lihat, manusia atau Adam itu maunya mengikuti keinginan sendiri, tetapi Tuhan Yesus, Dia bahkan melepaskan keinginannya, dan Dia berkata di Taman Getsemani, jadilah kehendakmu. Jadi, Adam yang mengikuti keinginan sendiri dan jatuh dalam dosa, digantikan dengan Tuhan Yesus Kristus yang menyangkal dirinya sendiri dan taat pada kehendak Bapa. Itulah yang terjadi. Penggantian atau pertukaran arah dan juga melawan apa yang sudah manusia lakukan, tetapi itu semua kemudian ditiadakan oleh apa yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan melalui peristiwa salib itu juga, di kitab Yesaya mengatakan dengan sangat luar biasa, bahwa saya baca di Yesaya 53, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Elohim. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dari sini kita melihat bahwa seluruh kutuk dosa yang seharusnya kita alami, kefanaan, kematian, kemudian diambil alih oleh Yesus Kristus di dalam dirinya sendiri. Sehingga pada saat ketika Dia berkata di atas kayu salib, sudah selesai, seluruh proses penebusannya sudah dilakukannya dengan sempurna. Dan melalui bilur-bilurnya, kita juga sudah disembuhkan. Melalui kematiannya, kita juga sudah diperdamaikan dengan Bapa. Dan kelak,
melalui kebangkitannya yang akan kita rayakan hari Minggu nanti, kita juga mendapatkan kehidupan baru. Luar biasa apa yang sudah Tuhan lakukan pada kita. Kita lihat sebagai kesimpulan, saya akan bacakan beberapa hal yang kita bisa, supaya kita bisa semakin mengerti apa yang terjadi pada salib itu begitu luar biasa. Karena kita lihat di situ, Yesus Kristus dihukum supaya kita diampuni. Tuhan Yesus Kristus disakiti supaya kita disembuhkan. Tuhan Yesus dijadikan dosa supaya kita dijadikan benar oleh kebenarannya. Yesus Kristus menjalani kematian bagi kita supaya kita menerima kehidupannya. Yesus Kristus juga mengalami kemiskinan kita karena dia dihukum di dalam keadaan telanjang tanpa apa-apa juga supaya kita menikmati kelimpahannya. Dia juga menanggung rasa malu kita dalam ketelanjangannya supaya kita menerima kemuliaannya. Dan dia juga menanggung ketertolakan kita supaya kita diterima oleh Bapa Elohim. Dan dia menjadi kutuk supaya kita menerima berkat. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua.